dua sisi saya lanjutkan kembali, pemirsa. Saya mau ke sebelah kiri saya, Bung Lusius. Ini kan disampaikan Bung Junimar tadi, sebenarnya ini dananya lebih besar yang diterima anggota Dewan. Tidak seperti yang hanya dibeberkan oleh Mbak Krisdayanti saja. Tapi pertanyaannya, dengan dana yang lebih besar ini, apa yang dilakukan itu benar-benar dilakukan atau enggak? Kemudian, dengan dana yang lebih besar ini, kenapa masih banyak juga ya yang korupsi tadi terkait dengan moralitas, seperti Bung Rey bilang, nggak berubah juga? Betul, saya kira sih pertama kita harus mengapresiasi orang seperti Krisdayanti dalam arti dia cukup berani untuk kemudian menyampaikan berapa yang dia dapat gitu ya, walaupun angkanya tidak persis gitu ya. Bang Junimar tadi menyebutkan begitu banyak detail soal tunjangan yang diterima oleh anggota DPR gitu ya. Bahwa ada perbedaan, misalnya ada pendapatan, ada juga tunjangan, tapi sama-sama semuanya masuk rekening kan. Yang tunjangan itu kan juga diberikan secara lamsam, jadi pertanggungjawaban soal detail keuangan itu digunakan itu juga tidak diharuskan gitu ya bagi anggota DPR. Jadi itu salah satu kemewahan bagi anggota DPR, sudah terima anggaran atau uang dalam jumlah begitu besar untuk tunjangan penyerapan aspirasi dan lain sebagainya. Kasarnya ini nggak perlu pertanggungjawaban jelas begitu dananya? Betul. Sebesar itu? Betul, saya kira diberikan secara lamsam. Mereka cuma perlu melaporkan kegiatan reses misalnya di reses sebelumnya untuk kemudian pencairan reses berikutnya gitu. Jadi tidak perlu kemudian misalnya melaporkan 500 rupiahnya itu untuk apa gitu ya, sampai segitunya. Jadi saya kira pertanggungjawaban kegiatan itu yang paling penting untuk pencairan dana reses di reses berikutnya. Wah, kalau gitu begitu sangat mungkin sekali bisa disalahgunakan dalam tanda kutip ya. Ya, makanya saya bilang tidak ada gunanya membedakan misalnya ini pendapatan, istilah pendapatan pribadi juga tunjangan, sama-sama masuk rekening dan yang punya hak untuk mengelola itu selanjutnya anggota gitu ya. Dia biasa saja misalnya kemudian melaporkan telah melakukan kegiatan reses di berbagai titik gitu ya. Tapi itu laporan yang kemudian bisa ditulis dari tempat yang berbeda tanpa perlu kemudian melakukan kegiatan. Benar gitu begitu, Bung Junimar, Bung Ruhut gimana? Saya kira begini ya, kita harus bedakan Bung Lusius ya, antara gaji dan tunjangan itu satu kesatuan. Betul. Ya, gaji kami itu kan 16 juta. Maksudnya administrasinya itu betul dibedakan gitu ya, tapi pelaksanaannya kan tetap saja masuk rekening pribadi gitu ya. Kalau gaji dan tunjangan itu kan satu kesatuan. Gaji itu diterima setiap tanggal 1. Nah, tunjangan itu kan diterima setiap tanggal 5 atau 6, saya lupa. Ya kan? Lebih kurang 60 sekian juta itu. Ya, belum dipotong pajak. Nah, yang jadi sekarang perdebatan di publik itu kan uang segede bagong begitu kemana saja sih? Uang apa sih itu? Kan itu yang pertanyaan sebenarnya. Ya kan? Padahal anggaran itu adalah representasi dari anggota DPR sebagai wakil rakyat. Nah, anggaran akan digunakan untuk rakyat. Contoh misalnya ketika saya melakukan kunjungan kerja ya ke dapil saya, tentu saya ketemu rakyat saya, pemilih saya. Kan begitu. Saya akan menyerap aspirasi. Itu satu. Kedua, itu kan Bung Junimar, 570 sekian lainnya benar nggak seperti itu? Loh, saya kan cerita sebagai anggota DPR. Iya kan? Dan saya berharap semua teman-teman juga begitu seperti saya. Harapan saya begitu kan. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah anggaran-anggaran dalam rangka representasi kepada masyarakat di dapil masing-masing. Ini yang paling perlu diinformasikan ke masyarakat. Ya, silakan di cross check ke masyarakat di dapil saya misalnya. Saya boleh tambahi ya. Ya. Menurut saya itulah problem yang saya sebut tadi moralitas ya. Pertama karena soal keterbukaan. Tadi kalau Bang Junimar mengatakan silakan dicek di website, saya nggak menemukannya di website DPR. Nggak bisa dibuka sekarang juga? Bukan bisa dibuka, tapi saya nggak menemukan laporan tentang penggunaan kegiatan, uang atau penggunaan uang atau bagian keuangan setiap anggota DPR. Saya nggak menemukan di website begini, Bang, ini. Gini, Bang. Tunggu dulu, Bang. Iya, silakan. Saya kan cek di sini. Ya, silakan. Apalagi kalau sampai kita berbicara tentang setiap anggota DPR, lebih nggak bisa ditemukan lagi. Artinya berapa uang yang dikeluarkan oleh DPR saja terhadap anggota DPR, saya belum menemukannya di website itu. Tidak terbuka dan tidak transparan begitu penggunaannya. Bahkan nggak ada ininya gitu maksud saya, nggak ada linknya gitu, nggak ada bagiannya gitu. Yang ada nih saya lihat sebagai contoh ya, ini berandanya ini tuh. Di berandanya itu legislasi. Ya, hanya fungsi-fungsinya aja di situ ya. Ya, jadi tidak ada sama sekali beranda berita agenda acara legislasi JDAI tentang DPR, daftar anggota, kelengkapan.
Sama sekali nggak ada berhubungan dengan tidak penggunaan uang. ditampilkan di website, kekhawatiran Anda apa di situ? Iya itu yang saya sebut kalau kita mau mencari transparansi di mana. Oke. Kan tadi Bang Junimart mengatakan lihat di website, nggak ada saya temukan di website ini. Nggak tahu kalau website ini salah. Yang saya buka gitu, itu yang pertama. Nah yang kedua betul apa yang disebutkan oleh Bang Junimart tadi kan soal representasi. Dengan begitu banyak uang yang diterima ya mencapai angka sekitar 60 juta itu. Yang istilahnya baik ya gaji maupun tunjangan. Quote and quote itu sebetulnya uang uang pribadi ya? Gitu. Di luar kalau yang uang non pribadi itu kan reses, kunker ya macam-macam. Termasuk tambahan yang disebutkan tadi oleh Bang Junimart. Ini kan yang diatur masih yang diatur secara lebih sedikit ada transparansinya lah. Kita bisa dapatkan dari IBC misalnya datanya, dari apa namanya itu Perludem, dari Pitra gitu. Data-data yang kayak begitu meskipun data-datanya juga beda-beda Ya gitu mungkin ya. ini kalau kita positive thinking mungkin jujur penggunaannya benar kali Bang. Tapi kan belum ditambah dengan misalnya dana rapat ya, dana komisi ya, kunker yang bersifat pribadi, studi banding ya macam-macam dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah kemudian representasi itu menjadi kewajiban bagi anggota DPR gitu. Tapi itu pula yang selama 3 kasus terakhir yang diributkan oleh masyarakat yang nggak terlihat dalam produk anggota DPR. Apa itu? Revisi Undang-Undang KPK. Kedua, Undang-Undang Omnibus Law. Yang ketiga, Undang-Undang Minerba. Kan tiga-tiganya itu relatif mendapat penolakan dari masyarakat. Bukan aspirasi rakyat lah sebenarnya relatif itu ya. Secara umum mendapat penolakan masyarakat. Tapi anggota DPR-nya kelihatan lebih banyak mengikuti apa kata praksi, quote and quote adalah partai politik, ketimbang dibanding apa yang menjadi konstituennya. Termasuk sekarang soal keterlambatan untuk menetapkan undang-undang kekerasan terhadap KDRT dan PKS dengan PDP. Begitu ya. Kan sampai sekarang tuh belum ditetapkan. Oke, gitu. boleh kalau saya simpulkan tidak berbanding lurus lah dengan apa yang seharusnya dilakukan. Itu tadi, gitu. Oke, nah sekarang Bung Ruhut minta tanggapannya mengenai ini. Gimana juga tadi pertanggungjawabannya itu? Selama Anda menjadi anggota Dewan, mungkin bisa dicontohkan lah apa yang Anda lakukan misalnya menggunakan dana-dana sebesar itu. Terima kasih Mbak Dewi. Jujur saja ya, ini yang kita rame perdebatkan ini, biang keroknya Akbar Faisal. Yang notabene juga 2 periode sama saya di DPR. Tapi apapun saya salut. Ya, sama dengan sahabat-sahabat. Dikoreksi bukan biang kerok lah, artinya kan dengan Bang Akbar membuka akhirnya kan rakyat akhirnya tahu begitu. Ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Saya nggak bisa komentar karena kalau pengamat di sini. yang melakukan itu ke Krisdayanti, wajar, mereka bukan di Senayan seperti kami. Tapi dia juga alumni di sana. Ya. Saya jadi bangga nih sebagai kader PDI Perjuangan loh. Ya, Krisdayanti PDI Perjuangan, Junimart PDI Perjuangan. Wah, saya tahu TV One, TV lain mengundang anggota DPR datang ke forum ini keringat dingin, nggak berani. Tapi kader-kader kami berani menunjukkan ini dada PDI Perjuangan. Bahkan pengamat nggak tahu apa yang dikatakan Junimart sebagian tadi. Tapi dengan terang benderang, Junimart Girsang menjelaskan kepada kita semua. Oke, nah tapi tinggal sekarang bertanya. Bagaimana ini kan yang ingin. Tadi juga Mbak Dwi bagus, pembukaannya baik sekali. Pantas nggak menerima segitu? Ditambah lagi oleh sahabat-sahabat saya dari pengamat. Tanggung jawabannya gimana? Inilah yang saya ingin sampaikan. Oke. Terima kasih Mbak Dwi. Langsung pertanggung jawabannya gimana? Kalau Bung Ruhut sendiri ketika menjabat sebagai anggota Dewan, kegiatan-kegiatan misalnya kunker ataupun saat reses apa yang dilakukan itu dibikin laporannya? Kita bikin semua laporan. Kita. Itu yang dikatakan Pak Junimart tadi benar sekali. Apa yang lain melakukan itu? Itu kita tidak tahu. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran Bung Lusius bahwa itu kan kegiatan bisa aja dibikin-bikin dan lain-lain tanpa ada yang bisa mengawasi. Gini Mbak, ini sebelum ke Bang Lusius begini. Ini kan ada 8 kegiatan ya anggota DPR setiap tahun. Nah, hak kita untuk tidak mengambil. Gitu loh. Nah, ketika kita mengambil, kita harus mempertanggungjawabkan. Caranya bagaimana? Iya kan? Kalau kunker itu 20 titik, harus ada pertanggungjawaban. Dalam bentuk apa? Ada fotonya. Foto ya kan? Kegiatan berarti ya? Tidak bisa diedit. Sudah pernah ada mengedit ketahuan. Oh ada juga yang begitu? Ada. Oh, berarti nggak jaminan untuk Ketahuan. moralitas tadi itu Bung Ray? Gitu loh, ya kan ketahuan. Maka ini kan teknologi canggih. Foto diedit, dimundurin bulan, ketahuan tuh. Kan begitu. Nah,
setiap awal tahun semua kegiatan anggota DPR diperiksa diaudit oleh oleh BPK. Oke. Ada yang ketahuan mengambil 2 jatah, sementara jatah itu tidak bisa diambil. Kenapa? Berbenturan jadwalnya. Nah, Begitu. pertanyaan saya, ini kan ada yang ketahuan, berarti ada yang Saya kira nakal di situ. Itu memang menunjukkan Lah, bukan bahwa- masalah nakal, Mbak, bukan. Ya, mungkin ketidaktahuannya main ambil-ambil aja. Oh, lebih tidak tahu gitu, bukan Iya kan? dengan Ya, kalau saya sih positif aja. tertentu. Yang paling penting dari itu, apakah fungsi seperti MKD itu melaksanakan tugasnya? Udah ketahuan nih, ya kan? Nah. Ada 2 kali pengambilan, ya katakan dana untuk satu kegiatan, kan Ya, kira-kira gitu. Bapak MKD melakukan Dipanggil fungsinya nggak? Bung Juni Marti gitu sebagai loh. MKD nih Iya. bisa dijawab. Dilakukan apa yang dilakukan ketika ada yang ketahuan edit foto, ada yang ngambil 2 kali, apa yang dilakukan oleh Iya, internal di MKD DPR? itu ada Tapi 2. nanti dijawab Oh, oleh iya, Pak iya, dulu. silakan. Kita jeda dulu, usai jeda 2 sisi kembali sesaat lagi.